Selamat pagi Ibu. Pagi Pak Gede. Terima kasih saya ucapkan pada kesempatan ini Ibu, Adik sudah bersedia untuk kita ajak di sesi photoshoot dan video shoot ini, di sesi testimoni klien kita dalam memakai Heaven Contractor dalam selama proses 1 tahun kemarin membangun rumah impian Ibu ini. Ya. Sama-sama Pak Gede. Dalam kesempatan ini kita nggak ada setting sama sekali Bu ya. Iya. Pertanyaan saya belum ada saya kasih ya. Ibu Saya nggak tahu ya. Oke. Berikut ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dan tolong diberikan jawaban yang feel free saja, bebas, sejujur-jujurnya. Siap. Nah, pertanyaan pertama Bu. Saya yakin Ibu pasti sudah kesana kesini dan sebagainya. Apa yang membuat Ibu percaya sama ini gitu? Apa tuh? Ada banyak faktor pastinya Pak ya. Apa itu? Tapi saya terus terang sebelum akhirnya kerjasama dengan Heaven, itu ada 5 kontraktor saya jabanin. 5 Bu? 5. Ini saya nggak tahu Bu. Okay. Ada 5 sampai saya sempat kan nonton dulu review bagaimana proses yang sebaiknya. Benar. Lebih baik arsiteknya terpisah gitu. Sampai saya sudah hampir udah mau prakontrak dengan tim arsitek yang berbeda dengan kontraktor. Okay. Ada yang lebih cukup ternama ya, banyak di channel YouTube-nya. Udah saya kesana juga. Oke. Kemudian yang dari kenalan, rekomendasi keluarga. Semua tuh 5 ini saya bandingin gitu ya. Oke. Kami termasuk salah satu dari 5 berarti. Iya, betul. Pak Gede termasuk dari Heaven tuh dari yang 5 inilah gitu. Nah, tetapi masing-masing itu kita menimbang. Yang paling saya bikin senang dan serak dengan Heaven itu adalah pertama keterbukaan Pak Gede ketika kami datang ke kantor mengenai harga itu apa adanya. Ya, betul. Tidak bisa di harga terlalu murah, pasti sekian. Tidak bisa di waktu yang terlalu cepat, nggak bisa di bawah. Kalau mau bagus ya harus minimal banget 10 bulan. Kalau bagusnya 1 tahun gitu. Nah itu yang saya tidak dapatkan. Ada satu kontraktor yang saya bilang saya hampir deal itu, dia bilang harganya bisa Bu sekian gitu. Di pertemuan berikutnya begitu saya mau tanda tangan, kayaknya nggak bisa Bu. Perubahannya dari lumayan gitu, jamnya tuh ratusan gitu kan. Ini nanti belum nanti saat jalan lagi gitu. Belum mulai aja udah ada perubahan gitu. Terus kemudian saya kurang serak dengan arsiteknya tuh agresif gitu ya. Ketika mau menanyakan apa yang kita inginkan, dia lebih ke ini visi saya pengen bikin rumah villa yang begini. Bukan apa yang saya dan suami saya inginkan gitu. Tapi ketika saya waktu itu ke kantor Heaven, itu tim semua lebih mendengarkan kami. Iya Bu. Kami itu punya impiannya seperti apa gitu. Itu 2 poin yang paling mengena buat saya. Yang akhirnya membuat saya final, udah ini aja. Walaupun misalnya yang satu lagi bahkan lebih terkenal. Cuman ketika saya ke kantornya itu disambut dengan 2 tim gitu. Tapi malah kesannya kayak klinis banget ya gitu. Terlalu kita nggak ada kedekatan gitu ya. Mungkin mereka, saya jadi ngerasa kita bukan terlalu diinginkan lah gitu. Mungkin karena mereka namanya udah besar gitu. Nah, karena proyek kita dari awal saya nanya, saya punya budget terbatas gitu. Kita bukan proyek yang gede-gede banget, bukan villa yang mewah gitu, rumah tinggal aja gitu. Tetapi ketika kami ke Heaven, saya merasa, saya dan suami itu ngerasa kita nyaman gitu. Kondisi kita apa adanya. Kemudian Pak Gede juga menyampaikan apa adanya, apa yang masuk akal. Betul. Biaya yang masuk akal, kemudian timeline yang masuk akal. Dan itu saya dan suami sangat hargai banget gitu, penting. Itu sih yang akhir bikin kami final, udah sama Heaven aja gitu. Bu. Terima kasih Bu. Jadi itu adalah core value, Bu. Core value dari pelayanan Heaven. Yang pertama tentang siapapun klien yang datang itu kita tidak milih-milih sih sebenarnya, tapi
harus jelas di awal punya budget berapa, keinginannya apa, realistis atau tidak gitu. Tapi siapapun yang datang di awal kita pasti welcome banget gitu. Terus yang kedua tentang pelayanan tim kami. Tim kami itu kalau dari core value-nya kita tuh berkolaborasi dengan konsumen. Jadi bukan kita memaksakan ideologi kita, desain kita ke klien, bukan gitu. Jadi bagaimana tim kita berkolaborasi dengan si klien, jadi hasilnya itu akan bagus. Misal klien pengen bentuk apa, tapi kita sudah pengalaman, jadi kita rekomen jangan begitu dan sebagainya. Jadi akan menemukan hasil yang lebih baik gitu. Karena bisa juga ide kita A, tetapi idenya klien lebih bagus. Ada juga kan case seperti itu, jadi lebih baik. Jadi tujuan utamanya adalah, tujuan kerjasama itu adalah untuk dapat hasil yang maksimal, yang lebih baik. Gitu. Itu yang kita tekankan ke semua tim. Gitu. Jadi terima kasih Bu ya, itu berarti poin pelayanan kami itu akan kami pertahankan dan kuatkan lagi. Betul Pak. Oke, Bu. Menurut saya itu saling poin nomor 1 sih, yang bikin akhirnya saya oke. Gitu. Oke, siap Bu, siap Bu. Dari awal kita proses ngeruak kemarin pembersihan sampai kemarin di sini melaspas, itu gimana kesannya Ibu selama proses itu terhadap tim kami gitu? Satu kata sih mungkin yang paling mewakili, luar biasa Pak. Luar biasa? Luar biasa. Saya benar-benar ngerasa ini kayaknya keputusan kami berdua ini benar-benar tidak salah gitu ya. Itu lega banget gitu karena bagi kami proyek rumah ini kan lumayan ya budgetnya. Betul. Tetapi selama proses itu mulai dari tim di kantor itu dari tim arsitek itu begitu mengakomodir saya ada kesulitan, ada mungkin masalah, ada keinginan gitu mengenai desain, itu semua diakomodir. Mulai dari hal besar, hal kecil gitu ya, dan masukan-masukannya itu sabar gitu ya, jelasin sabar gitu, sabar banget. Oh ini kurang mungkin nih gitu. Kemudian di lapangan mulai dari mandor lapangan, tukang-tukang semuanya itu sangat ini banget, baik ramah, dan saya tidak melihat, saya ngeliat begini, suasana kerjanya tuh bagus gitu ya. Ketika setiap saya ke proyek itu suasana tukangnya, apanya itu semua tidak ada yang malas-malesan gitu, nggak ada yang mengeluh gitu. Apalagi Pak Kadek ya Pak, untuk mandor lapangan, waduh itu ini banget ya. Saya sih berterima kasih banget gitu ya. Terima kasih Dek ya. Terima kasih Pak Kadek. Itu apapun masalah di lapangan tuh saya tidak pernah menemukan dari tim Heaven, mulai dari atas di kantor sampai yang ketemu harian di lapangan tuh mengeluh. Atau defensif. Nggak pernah Bu ya. Nggak pernah sekalipun. Jujur Bu ya. Jujur. Kalau masalah itu kan ada Bu ya. Ada pasti, ada kendala-kendala yang mungkin karena situasi lapangan gitu. Ada yang mungkin saya, kok jadi begini ya gitu. Tetapi tidak pernah, bahkan sampai yang tukang gitu ya. Kalau yang di office mungkin gitu. Ini office yang tim arsiteknya, tim mandornya, tim keuangannya, tim di lapangannya. Itu ketika saya jujur saya pernah cerewet gitu ya. Oh kok ini begini, dan suami saya tuh sampai bilang, ya ampun itu cuma segitu aja biarin gitu. Enggak gitu, tapi tim itu nggak ada yang menunjukkan raut wajah kesal gitu, nggak ada yang ini Bu kita nggak pernah defensif, nggak pernah membela diri, nggak pernah ini nerima gitu. Dan itu menurut saya luar biasa banget, sebuah suasana kerja yang berhasil Heaven bentuk gitu ya. Sehingga karena saya pernah kerja di corporate ya, itu tuh nggak gampang loh. Nggak gampang Bu. Bisa jadi yang atasnya bagus, bisa nggak membentuk di bawah. Ini yang saya ngerasain tuh satu tim itu kesatuannya kompak gitu ya. Jiwa ingin bahwa melayani, ngebangun rumah ini kita lagi melakukan ini loh, pelayanan juga gitu ya gitu. Karena salah satu yang kita tekankan, ketika kamu bikin rumah, anggap itu rumahmu sendiri. Itu yang saya rasa berhasil merasuk ke mereka. Bener. Jadi kayak bikin rumahmu sendiri gitu. Itu apapun yang memang nggak bagus kelihatan, apalagi owner yang lihat nggak bagus, secara benarnya kan harus diperbaiki kan. Gitu. Jadi jangan defense, jangan mengeluh, jangan merasa kamu yang paling benar kan gitu. Tadi terutama mengenai konfirmasi ya, itu bagian salah satu yang saya kagum, komunikasinya Heaven tuh bagus gitu. Di sini dari awal itu tidak pernah ada yang namanya tidak dikomunikasikan
gitu. Ada kendala sekecil apapun di lapangan pasti diinfokan ke kami. Ya. Kendala. Tapi itu tidak membuat stres kan Bu ya? Enggak, sama sekali enggak gitu. Karena dikomunikasikan juga plus diberikan solusi ya, gitu. Jadi kita nggak pusing sendiri gitu. Betul. Kemudian mengenai upgrade gitu ya. Saya jujur saya banyak ini ya keluarganya, dari pihak keluarga tuh kan banyak yang lagi ngebangun-bangun juga gitu, pengalaman mereka gitu. Itu kami dari awal sampai akhir RAB. Nah, itu tuh benar-benar detail banget gitu ya. RAB itu sampai seperintilan-perintilannya itu oleh Bu Me itu luar biasa ya. Detail banget, tidak ada yang di luar RAB sama sekali gitu. Dan saya salut pembangunan rumah ini tidak ada pembekakan. Itu sih selama proses, kecuali penambahan. Itu kan upgrade namanya. Upgrade-nya itu semua melalui komunikasi yang juga menurut saya kita benar-benar tahu berapa nanti penambahannya. Setelah kita ACC baru dijalankan gitu. Bu. Itu luar biasa banget. Tapi ada nggak hal lain yang kami inisiatif upgrade sendiri untuk yang lebih baik gitu? Kalau upgrade ada sih yang ditawarin ya. Bahkan saya dapat bonus nih. Saya dapat bonus untuk ngerapiin depan itu dapat bonus. Makasih ya untuk Tim Heaven gitu. Jadi itu inisiatif dari kita sih. Kita support konsumen kita biar tampak depan nih sekalian cakep deh semua gitu. Itu kan bagus juga untuk kita. Plus yang kedua, owner tambah senang. Iya benar, senang banget. Gitu. Tapi semua itu kita komunikasikan ya gitu. Jadi ketika saya pertama kali ke kantor Pak Gede, ke kantor Heaven, kemudian pertemuan kedua gitu, kita merancangan RAB, biaya nanti sekian, sampai akhir pelunasan, itu tidak ada yang namanya pembekakan, kecuali upgrade yang memang sesuai dengan ACC kami. Gitu. Dan itu sih kalau saya terus terang orang tua saya punya proyek, itu pembekakannya 60%. 60%. Itu kan gila banget ya. Misal di awal ditawarin murah banget, misalkan 1M gitu, berarti jadi 1,6 gitu ya. Ini lebih ke upgrade ya Pak, gitu. Mestinya cuma sekian, taunya berlipat-lipat gitu. Dan itu gonta-ganti tukang. Aduh, benar-benar stres banget tuh orang tua saya. Dan itu dan bersamaan kebetulan orang tua saya dan di sini samaan. Samaan proses selesainya samaan. Desember kemarin tanggal 31 saya melaspas masuk. Orang tua juga sama. Nah, jadi kita ngalamin proses sama tuh jadi ngebandingin gitu. Iya, mama papa tuh bilang, memang beda ya, nyesel deh. Memang beda gitu. Ketika ngeliat finishingnya gitu dan dari prosesnya gitu, memang bagus ya di situ ya gitu. Itu sih komunikasi, kemudian kedisiplinan terhadap RAB itu sih karena masalah uang itu kan. Ya, dan ketika kami yang lupa gitu ya. Saya pernah ada kok begini gitu. Itu semua ada track recordnya rapi gitu ya. Di WhatsApp grup tuh semua ada track recordnya sehingga saya yang lupa gitu. Dan jadi, itu ada bukti semua. Ada bukti semua gitu dan itu aman banget gitu ya. Saya dan suami tuh ngerasa aman gitu. Dengan komunikasi yang begitu terbuka, kemudian RAB yang begitu disiplin, rapi, kami ngerasa nyaman dan aman banget sih. Siap, terima kasih. Kalau realisasi ya. Realisasi nih. Itu lebih dari ekspektasi saya. More than expectation. More than my expectation gitu ya. Makanya saya dan suami itu puas banget gitu. Kita senang Bu, kita senang. Semua senang di sini mendengar ini. Saya tidak menyangka flow udaranya begitu bagus gitu ya. Dan itu saya ingat banget ketika dulu sama Pak Dwi, sama Pak Gede kan membicarakan struktur bangunan, desain bangunannya. Saya ingat ini harus los nih Bu. Harus los nih. Kita kan waktu itu mengacu pada wastu, mengacu pada wastu, kemudian tetapi juga memikirkan luas lahan yang terbatas. Tetapi dari tim Heaven mendukung, mempertahankan, mengutamakan flow. Dan ini yang setelah saya tinggalin selama kurang lebih beberapa bulan ini, itu luar biasa banget ya. Di kamar, bahkan kamar saya, kamar utama master bedroom nggak ada AC. Nggak ada AC? Nggak ada AC. Saya betul tahu loh ini. Saya nggak pakai AC itu. Gitu. Karena sebenarnya awalnya belum sempat aja gitu. Tadinya udah disetting gitu. Belum sempat. Ternyata nyaman kok gitu. Tanpa AC. Iya, tanpa AC. Karena bukaannya bagus. Ada selalu posisi jendela dan ini memungkinkan angin tuh muter masuk ke ruangan. Jadi sesuatu yang
kalau kita ngomongin udara yang di luar masuk mengganti yang panas di dalam. Betul. Terus keluar gitu Bu Iya, ya. gitu. Jadi ruang belajar di atas, kamar anak-anak, master bedroom, terutama apalagi di sini ya tempat kita banyak beraktivitas, itu kalau hari-hari ya dibuka semua tuh, adem ya. banget. Apalagi ini lokasi rumah Ibu ini kan di tempat yang ramai, Betul. panas di sini. Iya, di sini kelilingnya. padat banget ya, apalagi banget. di gang yang Ya, betul. sangat-sangat padat gitu ya. Daerah Monang-Maning kan memang padat banget, tapi ya. nggak terasa gitu, Iya. adem gitu, Iya. sejuk dan sangat nyaman ditinggali. Jadi selama beberapa bulan ini sih saya ngerasa melebihi ekspektasi dari pencahayaan, udara gitu, kemudian bukaan pintu semuanya tuh nggak ada masalah gitu, keran-keran air apa lancar. Oke. Jadi semua ini saya percaya Bu, ini hasil kolaborasi tidak hanya kami, tapi juga kolaborasi dengan ide-idenya Ibu selama proses kemarin itu gitu. Tapi kalau cuman idenya kami aja, ya belum tentu juga seperti ini hasilnya. Ya, gitu. makanya kami merasa seneng kan, kami juga didengerin gitu Betul, loh, Bu, apa betul. sih keinginan kami gitu, dan makanya kok bener-bener jadinya sesuai impian gitu, Ya, bahkan lebih gitu kan. Seneng. Membangun rumah impian. Itu kan jadi betul Iya, ya. benar, sesuai Oke, impian, gitu. iya. Berarti core value-nya Heaven itu berhasil di sini. Bener, Ya, Bu. setuju saya. Bu. Ngomongin harga berarti boleh dari awal ya Pak ya? Silahkan Bu. Awalnya saya, kan seperti yang saya bilang, saya ngebandingin dengan 4 kontraktor lain Iya, gitu. Bu. Ada yang awal nawarin harga setengahnya Pak. Setengahnya? Setengahnya serius Oke, gitu. oke. Tetapi kemudian ternyata tuh tidak realistis. Tidak realistis, Iya. oke. Nah, kemudian saya banding dengan ada yang kenalan baik. Di bawah sedikit, Di bawah sedikit. Oke. tapi saya disuruh repot. Tapi repot. Iya. Oke. Ibu nanti ini ya bantuin saya nyari truk engkol untuk masuk ke ini. Oke. Ya ampun, gimana saya betul, mikirin itu, betul. saya udah pusing. Iya. Nanti tinggal ini aja, pasang air gini segala macam. Kita harus ikut ini, sedangkan saya sama suami full bekerja. Betul. Ya. Waduh, ini selisih sekian, tapi kita setengah mati Setengah gitu. mati. Kebetulan kondisi kami tidak memungkinkan. Betul, saat itu semua bekerja Bu ya. Iya, Saya ingat gitu. itu. Ada yang selisihnya tipis banget, tetapi saya nggak tahu jaminannya gimana. Jaminannya, oke, Gitu. oke. Jadi selama proses 1 tahun ini dan setelah saya tinggalin, menurut saya harganya tuh realistis dan worth it banget. Oke, jadi Worth it-nya itu Pak, karena servisnya juga sih Pak. Servis. Servisnya luar biasa gitu. Oke. Servis ini dalam arti gini, kualitas bangunan pas kebetulan kan kita selesai Desember ya. Desember, Pas musim hujan, hujan angin apa. Tidak ada tuh saya ngerasa bocor, kendala Iya, tuh betul. free Sudah gitu. dites berarti Bu, Sudah ya? dites Oke. gitu. Itu satu. Berarti Saya juga di rumah tenang-tenang aja, nggak ada nerima komplain. tenang ya. Jadi kualitas bangunan bagus, kemudian finishingnya bagus gitu ya, sesuai harga gitu ya. Sesuai Finishingnya harga. tuh rapi banget gitu. Oke. Sampai pihak keluarga itu bilang, ya inilah muji-muji lah gitu ya. Oke, karena kebetulan ada yang dikomparasi. Iya, dari komparasi gitu. Oke. Terus kemudian dari kualitas bangunan, finishing, kemudian servisnya tadi itu yang saya Servis, bilang. Ketika oke. saya misalnya ada kendala apapun gitu ya, kendala yang mungkin karena saya hal sekecil saya nggak tahu nih, stop kontaknya saya lupa gitu ya. Yang ini untuk apa gitu. Terus kemudian saya bahkan mau mesen furniture, ini muat nggak untuk bawa ke atas kita gitu. komunikasikan Ukuran semua, itu ya. semua dibantu gitu, ya. sampai apa sih pemasangan instalasi yang lain-lain itu semua dibantu gitu ya. Prosesnya sih itu servisnya gitu. Kemudian itulah bebas dari ini ya, apa sih, bebas dari stres. Nah, bebas dari stres. Bebas dari stres itu Oke. saya sama suami itu tidak ada mengalami stres ketika bangun rumah yang dialami Betul. keluarga saya gitu, Ya, cerita-cerita keluarga besar ya. Kayak apa gitu. Ini saya nggak ada gitu, mengenai pembengkakan harga, mengenai material, mengenai tukang, mengenai apa, pokoknya free lah gitu, tenang gitu. Stress free. Stress free, Oke. betul. Oke, benar-benar Bu. Jadi selama itu Ibu yang sedang bekerja dengan Bapak juga bekerja, jadi bisa fokus bekerja Bu ya. Betul, gitu. Jadi ada kasus begini Bu. Saya sempat, kita kan ada klien nih sekarang. Harga kita tuh kalau dia lihat, dia juga mau komparasi. Nilai di awal terlihat mahal, tapi saya begini kan. Bapak, Ibu, Bapak kan pebisnis kebetulan, pebisnis. Nah, kalau harga kami bisa menjamin no stress Pak, gitu. No stress. Oke, kita anggap misalkan lebih mahal lagi 100 juta. Coba kita bayangkan, Bapak pakai yang lebih murah 100 juta, tapi stres.
kalau menurut saya pasti di bisnisnya Bapak sebenarnya berkurang nanti nilainya kan karena stres gitu. Benar. Sekarang beda, jika Bapak misalkan lebih mahal 100 juta, pakai kami no stress, Bapak bisa fokus di sana, bisa jadi bisnis Bapak semakin berkembang. Betul sekali Pak. Mungkin di sana lebih 500 juta gitu misalkan. Iya, benar. Ya, itu saya sampaikan. Oh, dia bilang, oh masuk akal juga gitu. Sampai sekarang running well, prosesnya 2 tahun lumayan besar. 1 tahun ini selalu positif banget dan selalu mengajak calon klien Bu, ke sana. Terbukti soalnya Pak. Terbukti. Iya, stress free. Kemudian ini juga sampai melaspas itu tim siap ngebantu loh gitu. Siap ngebantu gitu. Pasti, gitu. Memberikan support lah untuk persiapan melaspas gitu. Pasti. Dan itu sih saya maksudnya kalau kontraktornya kan bangunan selesai udah gitu. Tapi ini enggak, kita sampai sekarang udah berapa bulan pun ketika saya, Pak ini pagar saya nih gara-gara kemarin hujan nyangkut. Langsung datang Pak Kadek gitu. Artinya benar-benar saya call, Pak ada begini nih gimana ya? Itu benar-benar servisnya ini banget sih gitu. Saya tidak merasakan stres, tidak pernah merasakan buntu gitu ya. Semua ada jalan keluarnya. Dan semuanya itu benar-benar dibantu gitu. Oke Bu, terima kasih Bu. Terima kasih kepada semua tim ya. Saya yang sama suami juga terima kasih untuk Heaven ya, untuk luar biasa pelayanannya. Servisnya luar biasa. Oke, lanjut Bu ya. Tadi tentang harga, karena kenapa di luaran itu banyak ada informasi ngomongin harga tuh pakai per meter persegi. Padahal itu sebenarnya tidak realistis dan banyak resiko pembengkakan, banyak resiko istilahnya stres di tengah jalan, banyak potensi dipermainkan dan sebagainya. Makanya kami mengambil langkah detail di awal, sangat detail di awal, sehingga di proses perjalanan itu kami terhindarkan dari hal-hal yang istilahnya belum jelas lah, sehingga ketidakjelasan itulah yang menciptakan masalah-masalah nanti selanjutnya gitu. Terbukti sih, no problem ya. Nggak ada masalah. Kritik ya? Nggak ada sih Pak. Nggak ada, jujur saja Bu. Jujur. Ini untuk kami sendiri Bu, perbaikan terus gitu. Jujur, saya tuh kritik nggak ada gitu. Kalau yang namanya kendala selama pembangunan tidak ada. Betul Bu. Ya, tetapi semuanya tuh akomodir dengan sangat baik gitu. Kayak saya bilang tadi, dari tim di lapangan sampai di kantor semua siap. Sampai hal-hal yang sebenarnya kayak kemarin saya pesan furniture salah ukuran gitu ya, sampai dipikirin gitu, dibantuin mikir, dibikinin mock up 3D-nya after service setelah selesai saya tinggalin gitu. Tetap juga kita layani. Iya, tetap dilayanin gitu. Jadi apa yang mau saya kritik, nggak ada gitu. Harga realistis dan bahkan soal harga saya dapat edukasi gitu ya. Kemudian servis bagus, kualitas sudah bagus, nggak ada sih yang saya dan suami selama ini ngerasa keluhan tuh tidak pernah terucap gitu. Oke Bu, siap Bu, terima kasih. Kalau gini saran yang membangun? Saran pertahankan Pak Gede. Oh, sarannya pertahankan. Iya, pertahankan. Dan lebih kuatkan lagi. Iya, udah luar biasa banget sih. Oke Bu, siap Bu. Terima kasih Bu. Bertanggung jawab. Okay. Bisa dipercaya. Trusted. Ya, bisa trusted. dipercaya. Apa ya? Lagi satu. Luar biasa ya, servis yang luar biasa. Servis yang luar biasa. Oke Bu, terima kasih. Yang pertama tanggung jawab, yang kedua bisa dipercaya, yang ketiga servis semua timnya luar biasa. Iya. Oke Bu, terima kasih. Terima kasih banyak. Sudah semua materi wawancara saya sampaikan dan terima kasih banyak atas jawaban dari Ibu. Hasil jawaban yang saya terima ini sangat luar biasa, sangat membanggakan sih bagi kami Bu. Kepuasannya sebenarnya di sini. Kalau saya sebagai pimpinan, kepuasannya di sini. Ketika saya interview terakhir, ternyata klien kita tuh puas akan pelayanan tim Heaven. Di sana tidak ternilai bagi saya Bu. Terima kasih sekali atas jawaban-jawaban yang Ibu sampaikan. Sama-sama Pak Gede, saya dan mewakili juga suami dan keluarga saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk tim Heaven ya
mulai dari Pak Gede, Bu Mei, Pak Kade, kemudian Pak Dwi, Pak Ansori, Pak Ansori gitu. Semuanya luar biasa banget. Ya, semoga nanti Heaven ke depan semakin sukses. Siap, terima kasih Bu. Oke, ada lagi Bu kata-kata terakhir? Tadi itu? Saya dan suami karena puas banget, kita berencana mungkin ada proyek lagi nanti pasti ke Heaven. Terima kasih Bu. Kita selalu doakan konsumen itu selalu yang terbaik dari sisi pekerjaan, dari sisi bisnis, apa yang kita support di sini semoga semakin menyupport kembali apa aktivitas-aktivitas konsumen sehingga semakin sukses, semakin luar biasa dan datang kembali memakai kami di properti-properti selanjutnya. Mungkin satu lagi Pak Gede. Saya juga dan suami dan keluarga terima kasih. Mengucapkan terima kasih banget untuk Heaven sudah mewujudkan rumah impian kami. Siap Bu, sama-sama. Sesuai dengan visinya Heaven Kontraktor, membantu klien mewujudkan rumah impiannya bagaikan surga. Ya Bu ya? Iya. Tadi Pak Gede nyebut kebanggaan ya. Kebanggaan ya. Itu saya rasakan loh ke semua timnya dalam bekerja. Yang ngecat, yang masang, yang apa semua ketika proses itu mereka ada kebanggaan dalam pekerjaannya gitu. Dan itu luar biasa sih. Gitu. Mereka ada, oh ya walaupun sesuatu yang bahkan saya nggak nyadar. Nah dalam proses mungkin ini maaf ya Pak, baru inget saya. Ketika dalam proses itu ada hal-hal kok yang saya sebagai mata awam tidak tahu kalau itu mungkin perlu diperbaiki. Tetapi mereka tim inisiatif gitu. Mereka punya kebanggaan gitu ya. Dan itu sih luar biasa ya. Gitu. Seluruh tim punya spirit yang sama. Dari seluruh tim itu punya spirit yang sama dan kompak. Menurut saya luar biasa sih gitu. Siap Bu. Terima kasih Bu. Kita akan pertahankan ini Bu. Nah, tim-tim kita selalu akan berkembang untuk terus lebih baik lagi. Nah, tapi ini mungkin ada sebuah keterbatasan sih jadinya untuk membuat tim seperti ini. Project yang kita handle itu tidak bisa banyak Bu. Jadi ya paling maksimal 3 atau 4 project. Selebih dari itu kami yang kayak menunda. Bahkan sekarang tuh sistemnya booking. Berarti saya beruntung ya. Sekarang sampai booking, kita sedang penuh, bisa lagi 6 bulan lagi. Kalau mau silahkan dari sekarang kita layani dari sisi perencanaan gitu. Tapi ini pun cepat-cepatan ya Bapak Ibu, gitu. Siapapun yang mau serius silahkan keep deposit dulu, commitment fee ke kita, baru kita bisa serius di sini gitu. Jadi target kita satu proyek selesai, ada satu proyek lagi yang kita layani maksimal gitu. Jadi tidak perlu kita proyek yang banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak saya nggak sempat jadinya atensinya gitu Bu. Biar semua proyek kita punya pengalaman, punya perasaan yang seperti Ibu ini. Semua mendapat pelayanan yang terbaik. Itu sih yang kita inginkan. Luar biasa komitmennya Pak Gede. Supaya brandnya itu nggak pudar gitu ya, biar terus bertahan, konsisten, itu yang kita jaga Bu. Bagus ya, luar biasa sih itu. Nggak banyak loh perusahaan yang mau komitmen jaga kualitas, dari udah banyak yang nafsu kan ya biar masuk gede gitu. Iya, karena kita kan mikirnya jangka panjang banget. Betul. Untuk bertahan jangka panjang itu kan seperti maraton ya, bukan sprint gitu ya. Ya, jadi harus konsisten, jaga nama baik, apalagi sekarang zaman sosmed ya. Sedikit aja jelek itu gampang banget untuk menjelek-jelekkan gitu, seperti kertas putih yang kena tinta, ya kelihatan banget jadinya. Jadi mau nggak mau tuntutan sosial media juga menuntut kita untuk selalu perfect di segala macam situasi kondisi gitu. Tapi di samping itu ya kita dari dalam hati juga harus muncul rasa mempertahankan kualitas, jaga nama baik dan sebagainya. Dan itu semua kita brainwash ke tim. Terasa tim, itu Pak. Iya. Terbukti. Ya, tidak boleh hanya saya aja seperti itu, tim pun harus merasa seperti itu. Itu baik untuk tim sendiri. Ketika misal dia bikin bisnis sendiri, ketika misalkan kerja di orang lain, harus pertahankan yang seperti itu. Karena itu untuk kebaikan ya Bu ya.
untuk kebaikan orang. Dan niat saya sih untuk mengurangi, misalkan ada orang kontraktor yang main-main gitu, biar berkurang lah yang kayak gitu. Nah, kayak membentuk tim yang baik-baik semua gitu. Luar biasa Pak Gede. Oke, saya rasa semua materi sudah Bu ya. Sudah, terima kasih sekali lagi Bu. Sudah bisa di turn off.